Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Let Us, kita sedang belajar tentang ajakan sebagai sebuah komunitas untuk merespon karya Kristus yang sudah memberikan kepada kita akses bebas atau free access ke ruang Maha Kudus Allah sebagai imam besar. Sehingga kita bisa memiliki relasi yang intim dengan Allah. Episode ini akan berjudul Teguh Berpegang pada Pengakuan Pengharapan. Dan teks kita dari Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Penulis surat Ibrani mendeklarasikan akan jaminan orang percaya bahwa kita ini beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang ada di depan kita. Dan ini juga selaras dengan Ibrani pasal yang ke-6 ayat 18. Ada kata yang sama ditemukan dalam dua ayat ini, yaitu kata pengharapan. Baik dalam ayat 23 maupun Ibrani 6 ayat 18, ini pengharapan yang mengacu kepada pekerjaan keimamatan Yesus Kristus atau pekerjaan Dia sebagai imam besar yang masuk membawa korban darahnya sendiri ke ruang Maha Kudus Allah. Tetapi ruang Maha Kudusnya bukanlah bait suci Yahudi, melainkan ruang Maha Kudusnya adalah takhta Allah sendiri yang di sorga, dan Dia membawa darahnya sewaktu Dia dicurahkan di kayu salib dalam kematian akibat sengsara dan dosa kita. Dan dalam bahasa Ibrani, kata pengharapan atau istilah pengharapan itu selalu menggambarkan isi yang objektif. Jadi isi yang objektif dari pengharapan yang terdiri dari keselamatan saat ini dan keselamatan yang akan datang. Seluruh kehidupan kekristenan yang kita yakini saat ini sangat terkait dengan kata pengharapan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Dan pengharapan kita ini hanya ada di dalam pribadi, karya, serta janji kedatangan Kristus kedua kalinya. Karena ini menyangkut masa kini dan masa depan, kita bisa seringkali kehilangan semangat untuk secara konsisten berpegang teguh pada pengharapan itu sendiri. Oleh karena itu penulis bukan cuma dikatakan, ayo mari kita berharap, tidak. Tapi dikatakan, berpegang teguh pada pengharapan yang kita anut. Nah, di sini apa maksudnya berpegang teguh? Frasa berpegang teguh berarti mempertahankan keyakinan yang teguh, mempertahankan iman yang teguh pada karunia keselamatan yang objektif yang telah Allah berikan kepada jemaatnya berdasarkan pengorbanan Kristus sebagai imam besar. Kelihatan sekali di sini, iman kita itu bukan iman yang subjektif, tetapi iman objektif. Artinya bahwa iman kita tidak didasarkan kepada kekuatan pengalaman kita atau perasaan dan emosi kita, tetapi didasarkan kepada pekerjaan Kristus yang tidak berubah sepanjang zaman dan berlaku untuk siapa saja yang mau percaya dan meletakkan keyakinan sepenuhnya kepada apa yang Dia kerjakan. Lalu bukan cuma dikatakan mengenai berpegang teguh, tapi juga dorongan untuk berpegang teguh itu diperkuat dengan istilah tanpa bimbang, untuk setia. Untuk ini bicara mengenai kekekalan yang hanya dimiliki oleh Tuhan, tetapi juga stabilitas para sahabat-sahabat Allah yang berdiri di samping Allah. Jadi kepada mereka yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Dia menyediakan stabilitas bahwa mereka juga tidak akan goyah. Sama seperti Allah yang adalah Allah yang kekal, tidak pernah berubah. Orang-orang yang berdiri bersama dengan Tuhan, yang mendekat, yang datang kepada Allah, mereka juga tidak akan menjadi goyah. Kata tidak bimbang itu artinya tidak berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi dengan kata lain, dia teguh, dia stabil, dia tetap, dia kokoh. Maka frasa yang mengatakan kita terus berpegang teguh berarti menyerukan kepada komunitas untuk tetap stabil, menegaskan status istimewa mereka sebagai orang-orang yang sudah diberikan akses bebas oleh Kristus Yesus.
Jadi mari jemaat, orang-orang percaya bahwa bukan cuma kita sendiri yang bertobat, tapi bersama dengan orang-orang sekitar kita. Baik itu kul saudara, kelompok pemuritan, apakah juga jemaat yang kita baru rintis, teman-teman komunitas rohani. Ayo, pakailah hak istimewa kita ini untuk kita pertahankan terus. Dan kita akan tetap stabil di dalam iman kita. Rumusan yang berikutnya dikatakan, karena dia yang berjanji setia. Ini berarti sebuah pengakuan. Karena kata setia di situ memiliki nuansa keteguhan, tidak dapat diubah. Jadi dengan kata lain begini, kalau ada janji Tuhan, siapa yang menjadi penjaminnya? Kalau kita meminjam duit selalu ada kolateral, ada jaminan. Ketika kita menerima janji Tuhan lewat firman, apa jaminannya? Ternyata jaminannya adalah Allah itu sendiri. Lah kalau Allah tidak pernah berubah, Allah setia, Allah pasti akan menggenapi janjinya, maka semua janji yang dia katakan bahwa ayo kita berpegang teguh, ayo kita berharap pada Yesus, maka itu adalah janji yang kokoh, distempel, didukung oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah mempertaruhkan reputasinya. Dan saya nggak yakin reputasi Allah bisa dipatahkan oleh siapapun. Karena dia adalah pencipta kita. Ayat 23 ini dengan kata lain secara ringkas merangkum penekanan pada keterandalan Allah yang sepenuhnya dinyatakan di dalam frase lain di dalam Ibrani 6 ayat 17 dan 18. Janji itu pasti karena Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Luar biasa sekali. Bahwa Allah pasti tidak akan pernah berdusta. Jadi Allah akan tetap menggenapi janjinya. Dan luar biasanya ini, Allah tetap percaya kepada Anda. Allah tetap percaya kepada komunitas, kepada jemaat yang dia sudah beli. Dia sudah tebus dengan darahnya yang mahal. Dia percaya kepada kita sekalipun kita mengatakan, kita masih bergumul Tuhan. Ini kabar baik. Allah tidak pernah berubah dengan janjinya. Jadi kalau begitu, bolanya ada di kita. Tanggung jawab ada di dalam jemaat. Kita sekarang menerima ajakan firman untuk kita bisa bertindak sesuai dengan keteguhan Tuhan itu sendiri. Untuk kita berpegang teguh pada keyakinan kita dan tidak goyah. Ajakan ini mengingatkan saya pada satu kelompok unggas, yaitu angsa Kanada. Angsa ini menarik karena dia melakukan migrasi ke bagian utara untuk mencari lahan berkembang biak. Dan biasanya mulainya bulan Maret, pada waktu musim semi, dan mereka ini terbang bergerombol memenuhi langit Kanada. Dan nanti mereka akan kembali untuk mereka menghindari musim dingin itu bulan September. Jadi waktu musim gugur mereka terbang balik. Nah, apa yang menarik yang selalu menjadi pelajaran, bahkan pelajaran kepemimpinan, adalah mereka terbang dengan bentuk formasi V, huruf V, V-shape. Ini yang menariknya. Jadi penerbangan ini adalah penerbangan yang orang belajar banyak tentang bagaimana mereka bisa melakukan itu. Kenapa mereka melakukan itu? Dan penerbangan mereka ini tidak stopover seperti kita terbang jarak jauh. Mereka bisa terbang siang malam. Dan karena unggas ini bisa tidur sambil terbang, matanya satu terbuka, satu tertutup. Dan ini mereka juga lakukan pada waktu mereka berdiri, supaya mereka alert, mereka selalu waspada dengan setiap mangsa-mangsa yang akan datang pada waktu mereka tidur. Jadi kenapa mereka harus formasi huruf V? Ada dua alasan mereka terbang dengan formasi V. Pertama, bahwa penerbangan yang panjang ini memerlukan endurance, memerlukan ketahanan. Karena itu mereka harus menghemat tenaga. Formasi ini di dalam aerodinamika ternyata diselidiki mengurangi drag atau mengurangi hambatan angin. Sehingga pemimpin yang di ujung itu seperti membuka jalan, lalu kemudian dia mengepak sayapnya, dan sayapnya cukup panjang. Dan kalau dia mengepak begini, maka angin yang di belakang itu yang ditimbulkan itu membuat daya angkat untuk burung yang di belakang itu yang terbang dalam formasi yang sama akan mendapatkan kekuatan tanpa harus mengepak sayapnya berulang-ulang. Dan kemudian juga dia mungkin satu kali lagi, dan di belakang juga mendapatkan daya angkat, dan satu kali lagi, sehingga mereka bisa terbang terus. Tentu yang di depan yang bekerja keras.
Dan biasanya nanti kalau dia sudah capek, dia mundur ke belakang, digantikan lagi oleh yang berikutnya, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang namanya mereka berhenti terbang. Yang ada mereka bekerja sama sampai semua mendapatkan giliran. Luar biasanya. Kalau mereka terbang, mereka berterbang dengan kelompok karena mereka menekankan sekali kepada kekeluargaan, kepada komunitas. Ini salah satu hewan yang sangat menekankan kepada kekeluargaan dan komunitas. Alasan kedua kenapa mereka terbang formasinya V adalah melindungi unggas yang lebih muda untuk tidak tertinggal atau kelelahan. Jadi itu tadi, mendapatkan angin untuk mereka bisa lebih gampang terbang. Dan mereka bisa bersama-sama tiba di satu tujuan yang ditetapkan. Setiap unggas bertanggung jawab untuk menjaga posisinya berada di dalam formasi. Kalau dia lepas dari formasi, maka dia akan terbang sendirian dan dia akan jatuh kelelahan. Hal ini sama dengan kita orang percaya. Kristus menjadi pemimpin, sudah membuka jalan di ujung. Dia membuka jalan kepada kita. Sehingga kita yang bersama-sama dengan Yesus Kristus terus berjalan dan berjalan. Baik sekarang, mengikuti iman kita itu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, terus dengan taat dan setia, mengalami progression of faith, perkembangan kemajuan iman untuk mencapai rencana Allah. Dan kemudian kita bisa melewati perjalanan iman kita ini sampai kepada tujuan dengan aman pula. Di sini apa yang menjadi tanggung jawab kita? Tinggal di dalam kawanan. Jangan fight sendirian. Itu adalah saran iblis untuk kita terlepas dari kawanan. Dan saat ini musim pandemik ini, ancaman itu semakin besar. Tetapi itu juga ada kebutuhan untuk kita semakin menghargai komunitas. Walaupun mungkin pertemuan yang dilakukan secara daring, atau mungkin cuma 2-3 orang video call, tapi itu sangat berharga sekali. Mari kita hargai itu. Kita berdoa secara daring, kita berdoa secara online, kita mungkin sharing, kelompok kecil, dan memberikan pengajaran. Itu sangat menolong sekali untuk kita tetap tinggal di dalam kawanan. Karena Tuhan tidak pernah berubah, kesetiaannya teguh dan stabil, dia membackup semua janjinya. Maka hari ini kita hanya perlu memegang teguh kepada pengharapan kita yang sekarang dan yang akan datang. Tinggal di dalam kawanan orang percaya, maka Tuhan akan melindungi kita senantiasa. Bapa di surga, aku bersyukur Yesus adalah pusat pengharapanku, baik sekarang maupun saat Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, tidak goyah, tidak pernah berubah, sehingga aku dan keluargaku, komunitas, gereja di mana aku berada, memilih untuk berpegang teguh pada kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.